Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali. Pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang konsep intelijensi. Intelijensi adalah topik yang paling banyak diteliti dalam bidang psikologi. Ini dapat kita lihat dari terbitnya ribuan penelitian intelijensi yang membahas tentang definisi, pengukuran intelijensi, isu-isu, hingga debat yang terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini konsep intelijensi yang akan kita bahas adalah apa saja definisi intelijensi dari berbagai tokoh, lalu teori-teori intelijensi yang tentunya akan mempengaruhi struktur maupun isi dari tes intelijensi, dan juga akan dikemukakan singkat berbagai tes intelijensi yang digunakan saat ini. Beberapa definisi tentang intelijensi telah dikemukakan oleh para ahli. Beberapa tokoh yang sudah tidak asing lagi di telinga kita seperti Thorndike, Thurston, Gardner, Binet and Simon, Wessler, Terman, dan lain sebagainya adalah para ahli yang populer dalam topik intelijensi. Di sini saya menuliskan beberapa definisi tentang intelijensi oleh beberapa tokoh, seperti Sternberg mengatakan bahwa intelijensi adalah kapasitas mental dalam mengolah informasi yang diterima dan menunjukkan perilaku yang tepat berdasarkan kontekstualnya. Pendapat lain oleh Gardner menitikberatkan intelijensi pada kemampuan atau keterampilan pemecahan masalah dan memberikan output yang bermanfaat di lingkungan. Wessler sendiri mengemukakan konsep intelijensi sebagai kapasitas untuk bertindak secara sadar dan rasional dalam berpikir serta berinteraksi dengan lingkungan. Binet and Simon menuliskan bahwa kemampuan menilai, memahami, dan logika adalah definisi dari intelijensi. Pendapat para ahli yang telah dikemukakan tadi tentu dipengaruhi oleh budaya Barat karena mereka pada umumnya berasal dari negara-negara Barat. Konsep intelijensi sendiri di negara-negara Timur menekankan pada aspek kebaik-hatian, kebajikan, kerendahan hati, hingga bagaimana berespon sesuai dengan norma sosial. Dari pendapat para ahli tentang definisi intelijensi tadi, ada hal yang menjadi penekanan penting dalam konsep intelijensi, yaitu pertama, bagaimana kemampuan seseorang dalam mengelola informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, bagaimana individu berespon terhadap lingkungan dengan tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu untuk belajar mengelola informasi dari pengalaman dan juga kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Sebagai contoh, proses seleksi karyawan pada sebuah perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui tingkat intelijensi calon karyawan tersebut. Nah, hasil dari tes intelijensi merupakan prediksi apakah karyawan yang bersangkutan mampu menyelesaikan masalah, dalam hal ini tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, dan juga apakah karyawan mampu beradaptasi dengan tuntutan kerja. Kalau tingkat intelijensinya berada pada kategori rata-rata, maka diprediksikan individu tersebut mampu melaksanakan tugas dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan secara umum. Pada slide sebelumnya telah dibahas tentang konsep intelijensi dari beberapa tokoh. Nah, pembahasan selanjutnya terkait dengan teori intelijensi yang populer. Dengan mempelajari teori intelijensi, kita memahami kenapa antara tes intelijensi yang satu dengan yang lainnya, atau kenapa tes intelijensi A dengan tes intelijensi B memiliki struktur dan isi yang berbeda.
Teori pertama tentang intelijensi dikemukakan oleh Galton dan Kettle. Teori ini berkaitan tentang ketajaman sensorik mempengaruhi intelijensi seseorang. Atau intelijensi seseorang ditentukan oleh ketajaman sensoriknya. Nah, menurut teori ini, semakin tajam sensitivitas sensorik seseorang, maka semakin tinggi pula intelijensinya. Hal ini tentu menghasilkan menjadi sebuah perdebatan bagi kalangan psikometri. Bagaimana mengukur intelijensi kalau yang digunakan sebagai dasar itu adalah sensitivitas sensori seseorang? Teori berikutnya tentang intelijensi dikemukakan oleh Charles Spearman. Spearman menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas dua faktor, yaitu faktor umum atau yang disebut general factor, dituliskan dengan G factor, dan faktor spesifik dituliskan dengan S factor. Teori Spearman ini dikenal dengan two-factor theory. Oleh Spearman dijelaskan bahwa perbedaan faktor G pada setiap individu akan terlihat dalam 3 konsep kognisi, yaitu kemampuan menangkap pengalaman, yang pertama, yang kedua mengembangkan relasi, dan yang ketiga mengembangkan korelasi. Perlu digarisbawahi di sini kata mengembangkan itu bermakna mencari tahu. Masih berkaitan dengan slide sebelumnya tentang Spearman yang mengatakan bahwa perbedaan faktor G pada setiap individu akan terlihat dalam 3 konsep kognisi, yaitu pertama kemampuan menangkap pengalaman, yang kedua mengembangkan relasi, dan yang ketiga mengembangkan korelasi. Nah, di slide ini coba kita lihat contoh soal tentang pola palu dan paku. Kita tidak dapat mengetahui jawabannya bila tidak dimulai dengan menangkap pengalaman sebelumnya tentang palu dan paku, juga obeng. Lalu kita juga tidak akan bisa menjawab ketika kita tidak bisa mengembangkan relasi atau analogi dari dua kata palu dan paku. Selanjutnya, mengembangkan korelasi akan membantu kita dalam mengaplikasikan kesimpulan tentang palu dan paku untuk memberikan respon yang tepat bagi korelasi antara obeng dan baut. Teori intelijensi selanjutnya datang dari Thurston yang disebut dengan primary mental ability atau kemampuan mental dasar. Thurston menyebutkan 7 faktor kemampuan mental, yaitu pemahaman verbal, kelancaran kata, numerical atau angka, ruang spasial, ingatan asosiatif, kecepatan perseptual, dan penalaran induktif. Thurston mempublikasikan tes PMA yang pada akhirnya juga diketahui bahwa general faktor sebagai faktor yang lebih tinggi atau paling besar terhadap kapasitas mental seseorang. Sehingga bila membandingkan dengan teori sebelumnya dari Spearman, maka hal yang membedakan terletak pada general dan group factor. Spearman meyakini bahwa general factor sebagai penentu korelasi antar skor tes dan group factor memiliki peran yang lebih kecil. Sementara Thurston mempercayai hal yang sebaliknya. Baginya, group factor lah lebih besar peranannya dibandingkan general factor. Selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Raymond Kettle yang kemudian direvisi dan dikembangkan oleh John Horn serta John Carroll. Sehingga dituliskan Kettle, Horn, Carroll atau disingkat CHC. Menurut teori CHC, intelijensi terdiri atas kemampuan yang pervasif atau menyebar, broad, luas, dan narrow atau terbatas. Pervasif adalah tingkatan yang paling tinggi atau yang dikenal dengan stratum 3, terdiri atas faktor tunggal yaitu little g,
yang mengawasi seluruh aktivitas kognitif. Kapasitas stratum 2 terletak di bawah general intelligence yang terdiri dari beberapa kemampuan seperti auditory processing, visual spatial abilities, dan sebagainya. Broad factor meliputi karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku dalam domain tertentu. Narrow abilities dalam stratum 1 terdiri kurang lebih 70 kemampuan yang disebutkan oleh Carroll terus mengalami revisi dan perluasan penelitian. Nah, di stratum 2 kita melihat ada beberapa faktor. Ada pertama yaitu fluid intelligence atau penalaran. Fluid intelligence ini adalah penalaran tingkat tinggi untuk melakukan tugas-tugas baru, meliputi kemampuan menarik kesimpulan, membentuk konsep, menguji hipotesis. Dan contoh klasik dari fluid intelligence ini bisa kita lihat dalam tugas penalaran matriks di RPM, Raven Progressive Matrix. Yang kedua ada crystallized intelligence atau pengetahuan, adalah bentuk pengetahuan individu yang mendalam dan luas yang diperoleh melalui pengetahuan budaya. Misalnya kelancaran verbal dan kemampuan komunikasi. Crystallized intelligence muncul ketika individu menggunakan fluid intelligence. Dan kedua kemampuan kognitif tersebut diperkirakan memiliki korelasi yang tinggi. Yang ketiga, domain specific knowledge adalah pengetahuan spesifik yang merepresentasikan pengetahuan seseorang pada satu atau lebih domain khusus. Yang keempat, contoh di domain specific knowledge ini misalnya keahlian membaca gerak bibir atau pengetahuan menggunakan komputer. Yang keempat adalah visual spatial abilities atau kemampuan visual spasial. Kemampuan ini berhubungan dengan membayangkan, mempertahankan, atau melakukan transformasi dari representasi mental ke gambar visual. Misalnya, memprediksi bagaimana bentuk yang akan muncul ketika bentuk itu dirotasi, atau menentukan objek yang tersembunyi dalam sebuah gambar. Itu contoh untuk visual spatial abilities atau kemampuan visual spasial. Yang berikutnya adalah auditory processing atau pengolahan auditoris. Ini adalah kemampuan mempersepsikan informasi auditori secara kuat yang mencangkup kapasitas menganalisis, memahami, dan menggabungkan pola-pola atau kelompok-kelompok suara. Selanjutnya adalah broad retrieval, memori, atau kemampuan mengingat kembali, retrieval. Kemampuan ini mencangkup penggabungan dan penyimpanan informasi baru dalam ingatan jangka panjang dan kemudian mendapatkan lagi informasi tersebut melalui asosiasi. Cognitive processing speed atau kecepatan pengolahan kognitif. Kemampuan ini mengacu pada kecepatan melakukan pembelajaran secara terus-menerus atau proses kognitif otomatis. Dan yang terakhir adalah decision reaction time or speed, kecepatan untuk bereaksi atau mengambil keputusan. Ini adalah kemampuan membuat keputusan secara cepat sebagai reaksi atas rangsangan sederhana. Biasa diukur dengan waktu reaksi. Contohnya misalnya waktu reaksi dalam memencet tombol spasi ketika icon-icon muncul pada layar komputer. Teori intelijensi selanjutnya berasal dari Guilford yang merupakan prakarsa oleh Thurston. Teori ini dikenal dengan struktur model intelektual atau yang dikenal dengan singkatan SOI, Structure of Intellect. SOI Guilford mengklasifikasikan kemampuan intelektual ke dalam 3 dimensi yang disebut operasi, isi, dan produk. Seperti gambar kubus berwarna-warni yang nampak pada slide ini, nampak ada 3 sisi yang terdiri atas operasi yang berada di sisi bawah kubus,
produk yang berada di sisi tengah kubus, dan isi atau konten yang berada pada sisi bagian atas kubus. Istilah operasi mengacu pada operasi intelektual individu yang terdiri atas kemampuan kognitif, meliputi pengetahuan dan pemahaman, ingatan, misalnya pemanggilan kembali urutan angka, divergen, misalnya memberi nama objek yang sama-sama lembek dan tidak dapat dimakan, misalnya. Konvergen misalnya seperti dalam teka-teki silang, dan evaluasi misalnya kalimat yang memenuhi persyaratan logis. Dimensi isi mengacu pada materi informasi dalam tes, terdiri atas gambar visual, suara, simbol, semantik atau arti kata, dan behavioral atau keadaan mental atas perilaku orang lain. Dimensi ketiga adalah produk, yang mengacu pada jenis-jenis struktur mental, terdiri atas unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Pendekatan ini menekankan mekanisme proses informasi atau yang dikenal dengan information processing theory. Di dalam slide ini terdapat dua buah kotak, kotak di sebelah kiri atas yang berwarna orange. Pendekatan ini menekankan pada pengolahan simultan dan berurut. Pengolahan simultan ditunjukkan dengan adanya eksekusi beberapa operasi mental yang berbeda secara simultan. Misalnya ketika menggambar persegi panjang. Nah, saat menggambar persegi panjang, kita membutuhkan pengolahan informasi secara simultan, yaitu saat akan menggambar, maka sudah secara simultan terdapat keseluruhan bentuk persegi panjang dalam pikiran Anda, persegi panjang yang akan digambar, dan digerakkan oleh sistem motorik untuk menggambar bentuk tersebut. Bagian otak yang berperan pada pengolahan simultan adalah lobus parietal dan osipital belakang kepala. Pengolahan berurutan, yakni diperlukan urutan operasi yang tepat dalam menjalankannya. Misalnya pada saat kita mengingat deret angka atau deret kalimat. Lobus temporal dan bagian frontal dari otak yang bertanggung jawab pada pengolahan berurut. Dan urutan deret angka ataupun deret kalimat ini bisa dijumpai pada salah satunya misalnya tes Kaufman Assessment B3 for Children. Yang kotak bagian bawah ini tentang teori pengolahan informasi yang menggunakan metafora komputer, di mana menekankan bahwa pengolahan informasi individu terdiri atas hardware dan software. Nah, sistem arsitektural atau hardware mengacu pada peralatan biologi seperti rentang memori atau kecepatan decoding. Biasanya tertanam dan tahan terhadap perubahan lingkungan. Selain sistem hardware, juga terdapat komponen fungsional atau software. Ini mengacu pada komponen yang dipelajari dari lingkungan untuk menyelesaikan masalah. Unsur dari sistem eksekutif atau software ini adalah pengetahuan dan skema. Garner juga mengemukakan teori tentang multiple intelligence. Teori ini menghubungkan antara otak dan perilaku, bahwa terdapat intelijensi yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Garner mengemukakan 7 intelijensi dasar, yaitu linguistik, logical mathematic, spasial, musical, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Linguistik, logika matematik, dan spasial merupakan intelijensi yang sudah banyak dikenal, sedangkan yang sisanya masih perlu pemahaman lebih lanjut. Musical intelligence dapat dilihat dengan individu yang memiliki pemahaman yang cepat pada musik dan alat musik. Dan individu tersebut tidak hanya sekedar memahami logika musik dengan cepat, tetapi juga peka terhadap aspek afektif atau perasaan dari musik. Intelijensi kinestetik adalah keterampilan yang digunakan para atlet, penari, atau pantomim, atau bisa juga kita lihat dari orang yang
dengan cekatan memanjat pohon atau melompat pada kondisi yang tidak pada umumnya. Intelijensi intrapersonal terdapat pada seorang novelis dalam menyampaikan perasaannya secara introspektif. Dan intelijensi interpersonal adalah kemampuan dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain, serta membentuk komunitas kelompok yang kuat. Ini dapat kita lihat pada para pemimpin perubahan, pemimpin agama, tokoh-tokoh politikus, ataupun negarawan. Yang terakhir dari pemaparan teori intelijensi adalah teori Tiarik, intelijensi dari Sternberg. Ia dianggap memiliki pandangan yang lebih luas daripada penyusun teori sebelumnya. Ada 3 aspek intelijensi, yaitu komponensial intelligence, experiential intelligence, dan contextual intelligence. Komponensial atau analytical intelligence berkaitan dengan proses eksekusi atau perencanaan, penalaran silogistik, dan pemerolehan pengetahuan. Aspek yang berkaitan dengan experiential intelligence atau yang berkaitan dengan creativity, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan hal baru dan memproses informasi. Aspek ketiga yaitu kontekstual atau practical intelligence berkaitan dengan adaptasi di lingkungan nyata, seleksi terhadap lingkungan, dan membentuk lingkungan. Ini adalah beberapa contoh tes-tes intelijensi yang populer digunakan, antara lain WISE untuk adult, dewasa, dan WISC untuk children. Bila Anda ingat tadi di slide-slide sebelumnya saya menyebutkan salah seorang tokoh yang bernama Westler. Beliau yang menciptakan tes ini. Lalu ada juga tokoh yang saya sebut dengan nama Binet and Simon. Nah, mereka yang menciptakan tes intelijensi untuk anak yang bernama Stanford Binet. Juga ada IST yang banyak digunakan di perusahaan maupun dunia pendidikan. Ada pula tes buatan Indonesia dan juga ada tes intelijensi yang dianggap bebas budaya atau yang dikenal dengan Cultural Fair Intelligence Test atau CFIT. Nah, seperti apa sejarah, isi subtesnya, pelaksanaannya, dan scoring masing-masing tes ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga pembahasan ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.